Ada pemandangan menarik terjadi saat laga pekan ke-20 BRI Liga 1 antara Arema FC melawan PSIS Semarang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pada laga ini Arema FC tidak menurunkan satupun pemain asing pada laga yang berakhir dengan skor 0-0. Seluruh pemain asing Arema FC tiba-tiba menghilang, baik Carlos Fortes, Adilson Maringa, Sergio Silva, Renzi Yamaguchi, dan hingga bek naturalisasi Fabiano Beltrame. Kelimanya tidak nampak dan tidak terdaftar dalam skuad susunan pemain Arema FC. Pemandangan tidak biasa ini pun menciptakan tanda tanya besar, sebab seyoyangnya Arema FC tampil dengan kekuatan penuh untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara BRI Liga 1. Tak ingin membuat spekulasi semakin liar, manajemen menyampaikan absennya sederet pemain penting ini karena berhubungan dengan kebijakan mandiri Arema FC terhadap pemain bergejala. Kami sangat patuh dengan regulasi prokes. Jika ada pemain yang bergejala, kami langsung lakukan kebijakan mandiri dengan menempatkan di hotel yang berbeda, ungkap media officer Arema FC, Sudarmaji melalui rilisnya. Kami sudah melakukan berturut-turut tes selama 5 hari terakhir dan semoga hasilnya baik untuk tim. Mohon doa dan dukungannya agar Arema FC bisa tetap berprestasi. Langkah yang diambil manajemen ini merupakan tindak lanjut dari hasil tes masif yang dilakukan secara berkala 5 hari terakhir. Terkait hasil tersebut, ada beberapa pemain yang harus dilakukan tes ulang untuk dipastikan kembali kondisinya. Lantaran tidak ingin mengambil risiko, pemain-pemain yang menunjukkan gejala sekecil apapun langsung dievakuasi. Memang ada pemain yang hasil tesnya samar, sehingga dilakukan tes berulang-ulang selama 5 hari terakhir berturut-turut sambil menunggu hasilnya. Kita patuh pada regulasi prokes, maka mereka kita inapkan di hotel yang berbeda, imbuhnya. Keputusan yang berat, terlebih tim sedang membutuhkan tenaga maksimal untuk mempertahankan posisi puncak. Namun kembali lagi, kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas yang utama. Segala sesuatu di tengah kompetisi masih bisa terjadi, bukan hanya pada pemain, tetapi juga pada venue pertandingan yang sifatnya dinamis dan harus menyesuaikan dengan dinamika yang ada, sambung Sudarmaji. PSIS Semarang gagal patahkan rekor tak terkalahkan Arema FC setelah bermain imbang 0-0 di pekan ke-20 Liga 1 musim ini. Pelatih PSIS Semarang, Dragon Cukanovic, mengaku tak puas dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, PSIS punya banyak peluang untuk menjebol gawang Arema FC sepanjang babak pertama. Peluang itu pun tak sedikit yang terbuang sia-sia pada babak kedua. Dragon harus menerima bahwa kenyataan tak sama seperti yang diharapkannya sebelum pertandingan. Padahal ambisi pelatih asal Serbia itu cukup besar untuk membawa PSIS mengakhiri rekor tak terkalahkan Arema FC dalam 16 laga beruntun. Kami sudah berupaya mematahkan rekor Arema FC tersebut, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang kami pikirkan. Kami gagal karena tampil kurang fight. Ini yang membuat saya tidak puas. Untuk menghadapi tim besar seperti Arema FC harus ada perubahan, kata Dragon dalam sesi jumpa pers usai laga. Laga Big Match berlanjut, Battle for Blue terjadi di malam antara Arema FC versus PSIS Semarang. Duel Sibiru dari Jawa Timur melawan Sibiru dari Jawa Tengah ini terjadi pada pekan ke-20 BRI Liga 1. Namun sayangnya hingga pertandingan berakhir tidak ada satupun gol yang berakhir diselesaikan oleh kedua tim. Arema FC dan PSIS Semarang pun harus puas berbagi 1 poin tadi malam. Salah satu orang yang sangat bersemangat dengan laga ini tentu saja bos dari Arema FC, yakni Gilang Widya Pramana alias Juragan 99. Melalui komentarnya di akun Instagram @arema_official, Bos Gilang Widya mengaku jantungnya tidak mau berhenti berdebar kencang. Senam jantung selama pertandingan, ungkap Gilang Widya. Ya, jual beli serangan diperlihatkan baik oleh Arema FC dan juga PSIS Semarang tadi malam. Apalagi PSIS Semarang bisa membardir lini pertahanan Arema FC dengan beberapa serangan on target. Namun penampilan apik dari Teguh Amiruddin di bawah mister gawang Arema berhasil membuat pemain PSIS Semarang pusing 7 keliling. Meski berakhir imbang tanpa gol, Gilang Widya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para pemain. Kita beri aplaus untuk para pemain Arema FC yang berjuang maksimal tadi malam, ucap Gilang Widya Pramana.
Arema FC hanya mampu bermain imbang saat bertemu dengan PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali, tak ada satupun tercipta dalam pertandingan antara Arema FC versus PSIS Semarang tersebut. Dengan hasil imbang tersebut, kedua tim baik Arema FC maupun PSIS Semarang hanya mampu menambah 1 poin. Hasil imbang yang diperoleh oleh Arema FC membuka peluang bagi Bayangkara FC maupun Persebaya Surabaya untuk menyodok klasemen. Saat ini Arema FC mengumpulkan 41 poin dari 20 laga, disusul oleh Bayangkara FC dengan 40 poin dan Persebaya Surabaya 39 poin. Pada pertandingan hari ini, Selasa 18 Januari 2022, BRI Liga 1 akan menampilkan duel antara Persebaya versus Bayangkara FC. Siapapun yang menang dalam pertandingan tersebut akan berpeluang menggantikan Arema FC untuk memimpin klasemen BRI Liga 1 pekan ke-20. Dalam sebuah acara podcast, Haruna Sumitro mengkritik Sintayong yang gagal membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2020. Seperti diketahui, timnas Indonesia harus puas kembali menjadi runner-up dalam ajang yang terlaksana di Singapura tersebut. Timnas Indonesia menyerah dari Thailand di babak final dengan agregat 2-6. Rinciannya yakni kalah pada pertemuan pertama dengan skor telak 0-4. Sedangkan leg 2, timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2. Akan tetapi, kritikan Haruna Sumitro tersebut mendapat tanggapan negatif dari netizen Indonesia. Bahkan tegar Haruna Out sempat menjadi trending di media sosial Twitter. Kemarahan netizen tak hanya sampai di situ. Dalam program yang disiarkan Kompas TV Kompas Petang, Haruna Sumitro mengaku akun Instagram anak istrinya juga diserang. Haruna Sumitro pun menyayangkan apa yang terjadi. Menurutnya apa yang dikatakan terkait Sintayong merupakan sebuah argumentasi, sehingga hal tersebut juga harus dibalas dengan argumentasi, bukannya menyerang ke ranah pribadi. Pro kontra itu biasa, kata Haruna Sumitro dikutip oleh belasport.com dalam acara Kompas Petang. Jangan kemudian masuk di masalah pribadi kemudian menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi. Instagram anak saya, istri saya kemudian diserang habis, ujarnya. Lebih lanjut, Haruna Sumitro menjelaskan kritik yang diberikan adalah sebagai dari tugasnya sebagai exco PSSI. Haruna Sumitro melakukan demi timnas Indonesia yang lebih baik. Saya menyampaikan sesuatu atas tugas dan tanggung jawab saya sebagai eksekutif komite untuk memberikan masukan kepada timnas, ucapnya. Tetapi masukan yang sangat kontroversial tersebut membuat netizen Indonesia geram dengan sifat dari Haruna Sumitro tersebut. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami berikan. Bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan perkembangan berita terupdate sepak bola Indonesia dan Arema berikutnya. Salam satu jiwa, Arema, see you.